Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar Mas Novan. Mana Pak Ropan? Halo, selamat malam, Bapak Jelas, dan Ibu. jelas suaranya. Sampai ke Medan. Mansur. Tanya. Halo, Bapak dan Ibu. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Mohon izin. Jelas Pak, jelas. Oke, Jelas Mas terima kasih Bapak Ibu Novan. semuanya. Saya kira ada gangguan. Ya, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Saya mohon maaf sekali, ya, karena baru bisa bergabung di sesi keempat ini. Ada yang kangen sama saya mungkin? Wah, enggak sih. Enggak usah. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Gimana kabarnya Pak Daulat? Ada perkembangan terkait dengan papernya, Pak? Ada yang kesulitan mungkin terkait dengan materi-materi kemarin, Bapak? Saya sudah beli itu Scopus sama Grammarly, tapi kendala belum bisa masuk. Oh, Jadi kenapa? mau Sudah saya sudah coba browsing download kan? lagi. Boleh. Nanti kalau ada kendala bisa langsung share screen aja, Pak. Boleh Ya, kalau ya, pengen. nanti ini sudah saya minta langkah-langkahnya Oke. yang Siap-siap. disampaikan oleh Mbak Hanifah kemarin ya. Nah, nih, Pak. Oke. Oke, baik. Yang lain mungkin ada kendala, Bapak dan Ibu. Kalau tidak salah kan Mbak Hanifah juga menyampaikan alternatif lain jikalau mungkin Bapak dan Ibu tidak ada akun lisensi gitu nggih. Bisa kok pakai Google Scholar ataupun Saing Direct itu nggak ada masalah. Intinya kami hanya ingin Bapak Ibu lebih familiar dengan kecepatan mencari referensi ini begitu. Jadi saya harap mungkin yang kemarin-kemarin susah dalam mencari referensi atau yang masih ada terkendala dengan alat yang belum kompatibel begitu, kami harapkan ini sudah terselesaikan Bapak dan Ibu. Apalagi terkait dengan alat itu hal yang sangat vital karena itu alat kerja kita. Gimana kita ingin cepat kalau alatnya tidak support kan begitu Bapak dan Ibu semuanya. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan mungkin karena mungkin malam hari ini Bapak Ibu semuanya untuk materinya agak agak sedikit berat gitu. Jadi harapannya sesi kemarin sudah selesai dulu begitu. Selamat malam Ibu Gusti Ayu. Mungkin wah ini jaringan saya kok putus-putus. Oh, iya. Suara saya aman Bapak dan Ibu? Masih terdengar? Masih, masih. Masih nggih, aman. Saya mohon maaf ini karena ada tugas negara, saya harus diterbangkan ke Lampung ini. Jadi memang mungkin kalau ada susah sinyal ini pakai tethering gitu nggih. Nanti Bapak Ibu bisa tolong diinterupsi saja kalau ada suara yang patah-patah atau kurang jelas begitu nggih. Ada yang mau didiskusikan mungkin Bapak dan Ibu dari sesi awal sampai sesi malam hari ini. Ini kebetulan adalah kerangka paper nggih. Oke. Ini sesi yang paling saya suka ini karena sudah masuk ke inti dari sebuah paper itu. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan, Mas Novan, nggak rasa sambil selamat menyiapkan. malam. Boleh Ibu Rosi, bagaimana? Mas Novan, perihal referensi itu kan berdasarkan keyword. Nah, Benar. pertanyaannya kan yang sudah dipandu itu eh, tulis saja keywordnya, referensinya, baik itu lihat di Sains Direct ataupun Scopus. Nah, pertanyaannya adalah jurnal tersebut yang mau dibuat itu kan berdasarkan subjeknya gitu ya. Misalkan saya mengenai pelabuhan gitu. Nah, apakah referensinya itu saya tulis misalkan competitive advantage and port misalkan gitu ya. Sehingga competitive advantage ini memang untuk ke subjeknya pelabuhan atau hanya competitive advantage aja. Iya, oke. Baik, mungkin langsung saya jawab Bapak Ibu. Tapi saya sebelum menjawab itu, saya ingin menyampaikan kembali bahwa fungsi dari keyword di sini. Kita akan mencari referensi berdasarkan keyword, begitu nggih.
Jadi keyword ini sangat berpengaruh dalam bantuan kita mencari referensi. Nah, ini suara saya masih aman, Bapak Ibu? Aman. Bisa. Ya, Aman ya? Memang ada yang Agak. bocor. teman-teman tuh bocor itu. Oke, di Itu sini. yang mengganggu. Oke, siap. Nah, di sini saya terangkan dulu Bapak Ibu, kita mulai dari keywordnya lagi, begitu nggih. Jadi keyword dalam paper itu tidak hanya sebatas kata kunci, begitu. Jadi mungkin sudah sering disampaikan bahwa keyword itu punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah membantu kita secara cepat mendapatkan referensi-referensi yang relevan, begitu nggih. Nah, fungsi kedua keyword ini adalah saat paper kita nanti sudah publish, sudah terbit di jurnal, begitu nggih, itu keyword ini yang menuntun orang lain untuk menemukan paper kita, begitu. Jadi kami sangat-sangat menyarankan gunakan keyword-keyword yang populer di Scopus, Bapak Ibu semuanya. Nah, cara ngecek dia populer di Scopus atau tidak adalah langsung cari saja di Scopus. Contohnya, Ibu Rosi, saya boleh izin minta keywordnya tadi, boleh? Competitive advantage. Kompetitif, Advantage. kompetitif, advance gitu. Advantage ya itu yang bawah. Advantage. Mana ya? Keluar. Duh. Kompetitif, Ah, itu di bawah tuh. advance, Advantage. Ya. advantage. Oke, di sini. Oke, saya cek dulu. Nah, kita bisa lihat apakah keyword yang kita gunakan itu populer atau tidak, itu langsung cek di Scopus. Nah, ini bukan saya bicara masalah jumlah nih di sini, nih. Ini kita cek di bawah di sini. Saya sering untuk ngecek apakah keyword saya itu bagus atau enggak, itu saya lihat di filter keyword di sini. Nah, ini kan akan muncul dari puluhan ribu dokumen yang dihasilkan tadi, keyword-keyword yang populer itu apa saja, kan begitu. Jadi di sini ini boleh Ibu, kebetulan memang keyword Ibu ini sudah sangat populer di Scopus, competitive advantage, kan ini sudah muncul gitu. Atau mungkin Ibu fokus saja ke bagian competition-nya gitu. Competition gitu. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi ini keyword-keyword yang sudah tergambarkan di Scopus by datanya gitu ya. Yang memperlihatkan, nah, competitiveness, saya nggak juga tahu artinya pasnya apa. Ini ada S-nya 2, ini juga bisa jadikan keyword begitu. Jadi keyword itu bisa kita langsung cek di Scopus biar tahu, oh keyword saya ini kurang populer gitu. Keyword ini ternyata masih baru gitu. Kayak kemarin saya mengisi Kamus Malam itu ada uh, animation, child animation atau kids animation gitu ya. Keywordnya itu sangat unik karena dia belum umum digunakan di Scopus. Kalau tidak salah ya, kids animations. Kid animation. Ada historinya nggak ya? Oh ini dia, ada nih, ada di sini. Kita lihat. Jadi pernah saya gunakan, ini sebagai contoh aja, ini keywordnya kids animation. Inginnya beliau menambahkan keyword ini di dalam papernya gitu. Nah pas saya cek, untuk keyword kids animation ini ternyata sangat sedikit di Scopus, karena itu belum dijadikan keyword yang umum. Kalaupun dia berbentuk animasi, dia spesifik animation sendiri. Terus kalau kids ya kita ganti ke anak langsung children-nya begitu. Jadi kalau digabungkan kids animation itu belum digunakan di Scopus. Jadi kalau ingin kita menggunakan kids animation ini sebagai keyword, itu ada dua pilihan, silahkan tetap digunakan karena mungkin itu menjadi daya tariknya gitu sebagai metode barunya gitu, novelty-nya di situ, atau supaya memudahkan kita menuntun orang lain untuk menemukan paper kita saat sudah publish nanti, ya kita pecah aja animation-nya sendiri, mungkin dia berbentuknya learning system begitu, atau mungkin 3D animation dan seterusnya gitu. Jadi keyword ini sangat-sangatlah berperan penting dalam pencarian referensi di sini. Salah satunya nanti untuk meningkatkan potensi paper kita diterima Bapak Ibu semuanya. Ada keyword itu yang dua keyword tapi maknanya sama, tapi hasilnya beda. Contohnya seperti kalau kita di Indonesia kan ada model pembelajaran yang kampus apa kurikulum merdeka itu kan, kurikulum merdeka itu ada macam-macam.
ada kurikulum merdeka, ada independen kurikulum macam-macam. Jadi keyword-keyword itu tersendiri. Itu beda hasil, beda Udah, Mike. keyword, beda hasil gitu. Jadi memang tergantung dari apa yang kita ingin tetapkan dulu. Itu keyword Bapak Ibu. Jadi ini tolong digarisbawahi. Jadi semua bagian dalam paper itu sebenarnya penting semua. Termasuk judul, keywordnya saja itu penting. Bapak Ibu ingin meningkatkan jumlah citasi untuk papernya, ya udah gunakan keyword-keyword yang sudah populer di sini. Tapi kalau ingin memperkenalkan novelty dari paper yang ingin ditulis gitu, ya sudah keywordnya buat baru saja, nggak ada masalah gitu. Jadi itu Ibu Rosa mungkin? Iya, Mas, tapi kan misalkan tadi ya competitive advantage itu kan ada Oke. 1.600 misalkan gitu kan. Nah, Banyak Ibu, puluhan ribu. ya itu dia. Nah, jadi maksudnya itu supaya yang relevan, competitive advantage ini kan perihal ke yang akan ditulis mengenai pelabuhan. Nah, apakah itu memang saya tulis Sebentar Ibu, ini agak putus-putus Ibu. Apa cuma saya ya? Cuma saya atau agak putus dari sini? mungkin Iya, Halo Ibu sinyal. Rosi? punya Mas Novan ya? Sinyal Mas Novan yang jelek. Halo? Kan? Ya, ya Mas. Halo Ibu? Halo Ya, Ibu? Agak ya, putus-putus. Suaranya putus-putus Ibu. ya. Sinyal sinyal kamu yang jelek Mas Novan. Jelas, jelas. Iya. Panjenengan yang kurang. Iya. Nje, mohon maaf Bapak Ibu memang Oh, karena oh, di oh. Lampung agak sedikit susah sinyal sepertinya nggih. Iya. Nanti lanjut sama Oke, Mbak Hanifah aja sebentar ya. kita tunggu dulu Boleh. apakah aman. Oke, sepertinya Mas Novan terpental. Mohon maaf tadi. Ya, Nggih gimana Ibu? ya, jadi kan Kak, tadi competitive advantage itu kan ada 1.600 tuh gitu. Nah, sedangkan penelitian ini yang mau Nggih, nggih. ditulis competitive advantage yang akan digunakan di apa studinya itu pelabuhan. Oke. Nah, itu kan nggak mungkin saya klik semua competitive advantage itu. Nah, apakah di referensinya itu biasanya kan saya tulis competitive advantage and Iya, lalu iya, port karena memang iya. untuk pelabuhan. Nah, atau bagaimana gitu. Sebab kalau saya di apa namanya itu disortir lagi dari competitive advantage and port itu memang jadi sedikit sehingga lebih mudah menyaringnya untuk Hmm. memilih dari referensi jurnal tersebut gitu. Oke, baik Ibu Oke, Rosi oke, akan. oke. Oke, Wah, Mas Ipan udah sinyalnya sudah aman. Sepertinya jangan menggunakan jaringan hotel, Mas. wah, Memang sangat buruk untuk iya, jaringan iya. hotel. Iya. Oke, Mbak Hanifah gitu ya, Mbak ya. Mohon maaf, Mbak. Jadi mungkin akan diambil alih oleh Mbak Hanifah begitu. Tapi saya mohon izin ini karena kita bertemu lagi Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijawab Mbak untuk Bu Ibu Rosi bisa Tidak di mau akan saya jawab. oke begitu. Nah tolong ya Mbak Hanifah ya. Oke, mohon maaf. Silakan Mbak. Oke, baik Ibu Rosi. Nah, mungkin menjawab pertanyaan Ibu nggih, mungkin bisa dari keyword yang pertama. Jadi Ibu tuliskan bukan N, tapi saat Ibu mau mengkerucutkan di bagian refine search itu bisa baru dituliskan pelabuhan gitu. Yang kemarin Tunggu nah, dulu. Tunggu dulu. Nah, itu. Oke, sebentar nggih Saya Bapak Ibu. menggunakan Science Direct soalnya. Apakah Oh, oke. memang Penggunaannya jadi menggunakan agak Science agak Direct. bingung saya kalau menggunakan Science Direct begitu. Oke, Ibu, kalau sebentar saya bukakan Science Direct terlebih dahulu nggih. Eh, Oke, sebentar. Sepertinya ada sedikit gangguan. Oke, sebentar nih Bapak Ibu. Tadi kata kunci yang pertama, mohon maaf Ibu, Competitive boleh dituliskan di advantage. kolom chat. Oke. Boleh dituliskan Ibu, Ya. takut saya salah nulis. Nggih. Oke, oke, coba saya buka terlebih dahulu nggih. Nah, oke. Saya izin share screen. Oke.
Gini nggih Ibu. Ya. Competitive advantage. Oke, coba kita fill punya. Oke, wah ini. Jadi kalau di Sains Direct Bapak Ibu memang untuk mengkerucutkan kalau misal kita mau nambah itu ada di sebelah sini Bapak Ibu. Jadi ada advanced search, nggih. Lalu kita klik advanced search tadi, show all file. Nah, di sini kita bisa memasukkan lagi. Gitu. Hmm, Saat Ibu Rosi mencoba, apakah memasukkan kata kunci yang kedua di sini atau tidak? hmm, belum, makanya saya baru tahu soalnya cari yang nggak apa sih yang direct Suara saya aman, Bapak Ibu? aman. Sekarang ini aman. Oke, Jadi pas oke, oke. advanced Ini, resource ini kan saya baru tahu karena kan beda oh tampilannya sama Scopus ya. Gitu. Berarti di iya, Ibu, search Ibu ini ya. menggunakan Scopus atau Science Direct Saya pencarian pertama? Yanderex. Science Direct, oke. Ini Science Direct, oke. Jadi nanti tinggal klik ini aja, Ibu. Oh, Advanced oke. Search-nya. Gitu. Jadi ini kan menggunakan Science Direct, nggih. Jadi Mm-mm. saat kita sudah search, saat kita masukkan tadi pertama, terus kita search, lalu di bawah kolom search hasil pencarian itu ada tulisan Advanced Search. Bentar, ini kok nggak jalan. Oke, nah ini Ibu. Di sini ada tulisan Advanced Search. Bisa Hmm. diklik saja. Hmm. Nah, lalu ada Show All Fields. Hmm. Diklik lagi sampai menemukan tulisan ini, title, abstract, or author specific keyword. Baru kita bisa masukkan pelabuhan di sini, Word. Bu. Iya, Word ya. Nggih, nggih. Baru nanti kita bisa search lagi di bawah ini. Oke. Begitu. Oke. Nggih. Baik, baik. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain apakah ada terkendala? Oke. Oke, Ibu Tuti, ini belum membahas tentang materi gitu nggih. Jadi ini baru sesi tanya jawab semisal em, masih terkendala begitu. Oke, untuk sesi kemarin Bapak Ibu record sudah kami up. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa selalu cross check link yang sudah dikirimkan oleh Mas Rizal begitu nggih. Karena linknya sama, kita tidak akan mengupload video ke grup, tapi kita akan mengup video tersebut dalam link tersebut. Gitu nggih Bapak Ibu. Mbak Oke, Niva, nggih Bapak. eh, kemarin saya punya PR2 ya. Itu Nggih. udah udah tak beliin akunnya untuk eh, kan namanya Word-nya, terus Google-nya juga apa Chrome-nya juga udah saya update. Ya mungkin nanti ya minta tolong di ini kan. Nggak sekarang nanti Oke, mungkin ganggu nanti yang lain. Lanjut aja. nggih Bapak nggih. Mungkin nanti bisa by WA nggih Bapak nggih. Oh ya boleh boleh. Nggih, baik. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk malam hari ini karena ini adalah materi inti begitu nggih. Nah, setelah ini em, mungkin saya akan penyampaian materi terlebih dahulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah ini begitu nggih Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita temanya adalah anatomi paper, Bapak Ibu. Nah, di sini dari Rumah Scopus itu sudah memiliki kerangka khusus untuk anatomi. Jadi kita punya bagan yang sudah kita patenkan untuk Bapak Ibu menyusun kerangka awal papernya Bapak Ibu. Itu harus bagaimana, harus apa saja em, komponennya begitu, nggih. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini Bapak Ibu sebentar. Oke. Nah, anatomi paper di sini kita sudah susun ada 7 hal, Bapak Ibu. 7 hal ini mencangkup 7 poin yang harus ada di dalam papernya Bapak Ibu. Yang pertama, ada yang namanya what is known. Nomor 1 sampai nomor 3 ini adalah poin yang akan masuk ke dalam introduction Bapak Ibu. Jadi nomor 1 what is known, nomor 2 what is unknown, lalu ada how and why, itu nanti semua masuk ke dalam introduction-nya Bapak Ibu. Nah, apa itu what is known? Nah, di sini dijelaskan our understanding of the world. Jadi, what is known itu berisikan 4 sampai 5
kalimat positif yang disetujui oleh banyak orang. Contohnya nih, kita, semisal saya membuat paper mengenai digital marketing. Nah, di dalam buat Isnon ini saya menuliskan digital marketing adalah salah satu platform yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan. Kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu nggak perlu adanya kata peneliti A, kata tokoh B, itu belum belum perlu. Jadi semua yang ada di anatomi paper itu pure kalimat Bapak Ibu. Nggak boleh adanya citasi terlebih dahulu. Kenapa kok di sini kita juga menyarankan silahkan nanti bisa diisi 4 sampai 5 kalimat karena isinya adalah pure kalimat dari Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau what is known itu berisikan kalimat-kalimat positif. Gitu. Pernyataan-pernyataan positif. Di situ nanti kalau semisal Bapak Ibu membahas digital marketing gitu ya. Jadi isinya tentang apa itu digital marketing, bagaimana itu digital marketing, lalu dihubungkan dengan marketing performance itu apa, hubungkan dengan eh, UMKM yang seperti apa gitu. Selanjutnya ada yang namanya what is anon. Nah, ini berbeda Bapak Ibu. Suara saya aman Bapak Ibu? Ada putus-putus tadi. Agak putus-putus. Oke, sebentar nggih. Coba saya ganti. Oke, mohon maaf terpental ini Bapak Ibu. Suara saya sudah aman? Aman, Mbak. Aman, oke. Nah, oke, di sini saya izin untuk share screen lagi nggih. Oke, di sini. Oke, kalau tadi what is known berisikan kalimat-kalimat positif begitu nggih. Nah, kalau di what is unknown ini berisikan pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu permasalahan penelitian yang ditemukan saat di lapangan. Semisal nih, namun pada kenyataannya digital marketing belum bisa digunakan di daerah-daerah pelosok karena ketersediaan teknologi gitu. Jadi di What is Unknown ini nanti berisikan permasalahan penelitian yang Bapak Ibu temukan. Jadi di sini what the gap we want to fill. Jadi gapnya, permasalahannya gitu. Jadi kalau kita tadi membahas tentang digital marketing, lalu marketing performance, nah hal-hal itu saat kita melakukan penelitian, apakah ada terkendala sesuatu atau menemukan kendala di lapangan ternyata seperti ini. Nah, itu silahkan dituliskan di dalam what is unknown, Bapak Ibu. Contohnya tadi, namun pada kenyataannya digital marketing belum bisa digunakan di daerah pelosok karena kurangnya teknologi. Semisal seperti itu. Itu kan fakta lapangan yang kita temukan begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nomor 3 itu ada how and why. How and why ini berisikan tentang urgensi penelitiannya Bapak Ibu. Pentingnya penelitiannya Bapak Ibu itu untuk apa? Lalu solusi yang diberikan. Nah, tadi kan di nomor 2 di What is Unknown kita kan mengatakan nih, kalau digital marketing itu belum bisa digunakan di daerah pelosok karena kurangnya teknologi gitu. Nah, solusi yang diberikan apa?
gitu. Lalu yang ketiga adalah tujuan dari penelitiannya. Jadi HONW itu mencangkup ketiga hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah urgensi, yang kedua adalah solusi, dan yang ketiga adalah tujuan. Oke, dari ketiga poin ini dulu ada yang mau ditanyakan. Iya, Mbak, saya Gimana Ibu? mau tanya. Oke. Kalau yang pertama tadi kan bicara tentang what is known, begitu ya. Oke, Dan betul. masalah yang kita nanti yang nomor dua itu misal tadi Mbak Hanifah katakan kan tentang digital marketing. Oke. Berarti di Mm-mm. poin yang satu, what Oke. is known yang kita harus memberikan pemahaman itu secara deduktif. Oke. Apakah itu yang dimaksudkan bahwa digital marketing itu merupakan sesuatu yang penting di era saat ini? Apakah Oke. itu membahas tentang digital marketing tetapi dengan konotasi yang positif? Apakah seperti itu, Mbak, yang dimaksud? Oke, baik Ibu Ami. Mungkin saya langsung jawab berdasarkan contoh yang sudah ada aja nggih Ibu. Nah, di sini contohnya ini mengenai sebentar modern teknologi, teknologi kayaknya sepertinya nggih. Di sini di nomor satu di dalam What is Known dia menyebutkan di era modern ini teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Oke, di bagian what is known kalimat positif nomor satu, dia menyebutkan kalau teknologi itu penting di era pendidikan gitu kan. Nah, nomor duanya, eh, dia ternyata di dalam fakta lapangan, masalah yang ditemukan adalah meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif dan merata masih menjadi tantangan gitu. Jadi ada kesinkronaisan yang di What is Known itu membahas tentang di era modern teknologi telah menjadi bagian penting termasuk di dunia pendidikan, tapi di dalam kenyataannya itu juga masih menjadi tantangan untuk pengimplementasiannya. Kayak gitu Ibu contohnya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan? Apakah itu di nomor dua, what is unknown, itu Oke. sama ya? Tadi di unknown itu 5, Betul, what betul. is Nanti unknown juga 5 ya? Enggak, betul. Jadi di dalam what is known dan what is unknown itu nanti akan ada 4 sampai 5 kalimat Bapak Ibu. Kalau untuk di Ho and Why nanti 2 sampai 3 kalimat saja. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mbak, berarti Mbak itu berarti Gimana? kalimat kedua sampai kelima itu kalimat yang menguatkan di kalimat pertama ya, Mbak. Oke, dia lebih mengerucut Bapak. Jadi di sini pertama dia mengatakan tentang modernisasi tentang teknologi, terus masuk ke transformasi digital, terus dia membahas tentang proses pembelajaran. Jadi lebih mengerucut. Oh, Gitu, oke. enggak. Jadi kalau semisal tadi di judul saya mengatakan tentang digital marketing to improve marketing performance of SMEs gitu, enggak. Jadi mungkin di poin awal kita membicarakan tentang digital marketing, lalu mengkerucut ke bagaimana kok bisa marketing performance itu meningkat karena digital marketing. Terus nanti mengerucut lagi di UMKM-nya itu seperti apa, kayak gitu. Sama Oh. halnya dengan ini, berbicara tentang modernisasi teknologi, lalu masuklah Nah, ke yang ini transformasi yang what digital. is unknown-nya itu loh, Mbak. Oh, What anonnya. yang what Oke, is sama juga yang Bapak. what is unknown-nya. Gapnya nggih, masalahnya nggih. Sama juga. Jadi Mm-mm. awalnya juga teknologi, tapi ternyata nggak bisa diimplementasikan kayak gitu kan. Terus dia masuk ke tidak semua pendidik dan pengajar memiliki keterampilan yang memadai kayak gitu. Terus teknologi digital belum seluruhnya bisa mudah Hmm. diakses di daerah gitu. Ini nanti juga akan kami kirimkan gitu Bapak Ibu kalau semisal Bapak Ibu membutuhkannya gitu. Akses teknologi yang belum merata menyebabkan hasil dari luaran pendidikan yang kurang gitu. Jadi kan semakin mengerucut membicarakan tentang teknologi mengerucut ke pendidikan kayak gitu.
izin bertanya Mbak, Nggih, Ibu Tuti. berarti yang peta nomor 1, 2 ini berarti hanya kalimat saja ya Mbak? Belum ada memasukkan data secara angka atau Belum, Ibu. yang mendukung gitu. Belum. Belum ya? Nggih. Hanya kalimat-kalimat saja ya. Nggih. Oke, makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada Mbak, Nggih, Bapak Pribon. ini konsistensi antara satu paragraf dengan paragraf lain yang saya tanyakan. Misalnya tadi Nggih. yang positif, Mm-mm. yang pertama itu kan bicara modernisasi ya, apa Mm-mm. ya teknologi yang modern. Yang kedua bicara transformasi. Apakah gapnya yang kedua ini Mm-mm. ya bicara tentang gap modernisasi, yang kedua gap Mm-mm. tentang transformasi. Begitu Nggih. sampai yang terakhir luaran. Nggih, Apa betul Bapak. konsisten begitu? Apa mungkin bisa lebih sedikit yang gapnya atau bagaimana? Oke, untuk gap ini juga tergantung dari permasalahan yang kita temui saat penelitian, Bapak. Gitu. Kalau semisal ternyata permasalahan yang kita temui bisa konsistensinya sama dengan yang di what is known, mungkin boleh dituliskan gitu. Namun kalau ternyata, oh oke, ternyata di sini kita hanya menemukan nggak bisa diimplementasi dalam dunia pendidikan, terus kurangnya pengetahuan dari pendidik dan pengajar pelajarnya kayak gitu. Itu juga diperbolehkan gitu, Bapak. Jadi tergantung dari hasil saat temuan kita di lapangan seperti apa permasalahannya gitu. Berarti kontekstual, Mbak ya. Nggih, nggih. Oke, dari Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan lagi mungkin? Mbak, mau tanya boleh nggak? Oke, Pak Anton, monggo. Ya, Pak, itu kan eh, satu ide terus diturunkan ini diturunkan pointer-pointernya ya, misalkan di Nggih. apa, pertanyaannya adalah Oke, nggih. pertanyaannya adalah kan belum tentu apa yang dituliskan itu nanti ada di referensi ya. Apakah nanti saya nggak terjebak di dalam mencari referensi yang nggak ada gitu maksud saya gitu. Oke. Nah, ini memang karena kan di sini belum ada referensinya sama sekali. Memang nanti dari satu kalimat utama ini, Bapak Ibu, ini nanti yang akan kita tambahkan kalimat-kalimat pendukung, at least kalimat-kalimat yang kita dapatkan di referensinya. Gitu. Memang untuk pencarian referensi itu kita akan lakukan terus-menerus, Bapak Ibu. Jadi kalau misal anatomi kita ada pembahasan lain dari apa yang sudah kita cari kemarin, gitu, nggih, kita harus mencari referensi lagi kayak gitu kayak semisal wah aku kemarin nggak cari ini Mbak teknologi digital semisal seperti itu Bapak Ibu bisa melakukan pencarian lagi gitu sebenarnya nggak terjebak sih Pak cuman akan sedikit ada tambahan mungkin gitu Artinya Mbak, ada solusinya. gimana Bapak? Artinya ada solusi tindak lanjutnya kalau nggak ketemu Nggih gitu. nggih Oh, nggih iya. nggih tetap Monggo ada Bapak bapaknya, silakan. Silakan, nggih silakan. Oke. iya Mbak, itu kan kita kemarin nyari jurnal itu berdasarkan kata kunci yang ada dari potongan-potongan dari judul ya. nggih Nah, sementara ini kan paragraf-paragraf di sini kan eh, a- ada yang di luar judul gitu. nggih Nah, nah itu gimana ya Mbak ya? Oke, oke. Jadi semisal kalau kita mau menggarisbawahi sama seperti halnya yang ada di judul gitu ya Bapak Ibu, memang akan sedikit yang akan kita bahas juga benar-benar bukan terstruktur tapi agak sedikit kurang begitu nggih. Jadi mungkin kenapa kok tadi saya juga mengatakan kalau kita saat penyusunan anatomi ini juga mungkin akan ada kata kunci baru. Nah, itu dari situ. Jadi pencarian referensi itu akan terus kita lakukan. Kayak gitu. Jadi, em, tapi terus jangan mikir, loh, kemarin berarti kita nyari banyak-banyak nggak digunakan. Tidak, Bapak Ibu, pasti akan bisa digunakan. Cuman kan itu ada di bagian hal-hal yang lain. Karena kita besok saat digital writing, itu juga akan mencari kalimat pendukung berdasarkan kata kunci tersebut. Gitu. Jadi mungkin akan ada tambahan, Bapak. Akan ada tambahan yang akan kita cari untuk kata kunci baru berasal dari anatomi ini gitu. Karena terkadang juga apa yang ada di judul tidak
tidak selalu semua hal itu juga kita temukan permasalahannya di dalam penelitian kita kayak gitu. Sedangkan kalau anatomi ini kan di bagian what is unknown ini kan berdasarkan masalah yang kita temukan seperti itu. Memang untuk pencarian referensi kemarin Bapak Ibu kemungkinan mungkin 80% kita pakai semua, tapi juga ada mungkin beberapa hal yang tidak akan kita pakai gitu. Begitu Bapak Nanda. Iya, ya saya belum kemarin kan kita dicontohinnya bagaimana memakai di poin pertama tuh what is Is known not. ya. Nah, di poin kedua what is unknown itu kan belum dikasih tahu cara memakai apa nyari referensinya tuh misalnya nih meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, nah ini kan isinya gap ya. Betul, Nah, permasalahan. apa nanti menjelaskan eh, apa kita mencari si artikel jurnal ini terus Bagaimana? mencari citasinya kan Mm-mm. susah juga tuh yang Oke. mendukung ini. Nggih. Nah, memang untuk pencarian sitasi atau penambahan kalimat pendukung gitu nggih, itu diambil dari kata kunci kalimat utama ini Bapak Ibu. Nah, otomatis kalau semisal di kalimat utama ini ternyata kita mendapatkan kata kunci teknologi digital. Nah, ternyata kemarin kita belum mencari teknologi digital. Nah, otomatis setelah kita mendapatkan ini, kita harus kembali lagi ke Scopus dan Science Direct untuk mendapatkan referensi mengenai kata kunci ini. Baru kita masukkan ke dalam Mendeley, baru kita bisa gunakan untuk digital writing. Gitu. Jadi mungkin PR tambahannya nanti setelah kita menyusun anatomi akan ada pencarian referensi baru. Gitu. Karena adanya ini ada kata kunci baru nih ternyata di anatomi kayak gitu. Karena kan untuk penyusunan bukan penyusunan eh penambahan kalimat dukungan gitu nggih, kalimat selanjutnya itu kan juga harus sesuai atau harus satu garis merah dengan kalimat sebelumnya gitu nggih. Gitu. Jadi mungkin akan ada sedikit tambahan untuk pencarian referensi. Begitu, Bapak. Nah, apa yang dicari referensinya adalah kata kunci yang kita temukan baru ini, yang ada di dalam anatomi ini, gitu. Bukan kata kunci secara umum yang ada di abstrak kemarin, gitu. Izin, Mbak. Misalnya, misalnya Oke. kita mau cari referensi dari Mm-mm. bahasa Inggris, ya, ya jujur aja kita tidak begitu pintar bahasa Inggrisnya. Kemarin kan Nggih, ada apa trik-triknya begitu. nggih, Nah, nggih. seandainya ini kan ada apa di What is Unknown ini kan bahasa-bahasa positif ini ya tentang Nggih. teknologi digital. Mhm. Nah, ternyata dia karena ketidaktahuan kita bahasa Inggris, ternyata dia bahasa-bahasa negatif gitu. Apakah perlu kita translate dulu supaya sesuai dengan kalimat positif ini atau bagaimana, Mbak? Ditranslate naskah referensinya atau bagaimana, Bapak? Yang kita citasi dari Scopus, Oke, kita oke. ambil satu kalimat, dua Nggih. kalimat gitu, Mm-mm, mm-mm. untuk mendukung ini kalimat positif yang ternyata Iya. setelah kita translate ke bahasa Indonesia itu kalimat Negatif. negatif gitu. Oke, nggih. Memang untuk pencarian atau untuk proses digital writing, Bapak Ibu, kita ada proses untuk mentranslate memang. Jadi nanti saat Bapak Ibu membaca cepat di Mendeley itu ada bagian yang harus kita translate. Satu kalimat yang hanya mengandung highlight kuning atau hanya mengandung kata kunci Bapak Hmm. Ibu itu nanti yang akan kita translate. Jadi nggak semerta-merta harus semerta-merta kita kayak comot masukkan itu enggak. Memang kita akan ada proses translate dulu. Jika oh ini udah sedikit cocok nyerempet, nah itu nanti bisa kita parafrase untuk kita pastekan di dalam manuskrip kita. Gitu Pak Daulat. Memang akan ada proses untuk mentranslate. Oke, terus masuk dia ke Translate, kemudian ke Mm-mm. Grammarly begitu ya. Untuk Grammarly itu adalah tahap paling akhir. Oh Jadi gitu. Grammarly itu kalau kita sudah selesai semuanya paper kita Oh, nggak satu dari persatu yang enggak, disitasi ya. enggak, jangan. Kalau satu persatu nanti kita kerja ulang beberapa kali, banyak Iya, kali iya, nanti Pak. iya. Enggak, gitu. Oke, tadi Ibu siapa nggih? Mohon maaf. Monggo. Saya Mbak. Enggak. Iya. Eh, Mohon izin, berarti nanti memasukkan referensi itu sudah mulai di poin 2 ini ya, Mbak?
Tadi yang kalau Oh, satu atau enggak. gimana? Kalau Mm-mm. anatomi ini full tidak ada referensi. Referensi akan masuk besok di pertemuan kelima. Hmm. Nggih, jadi untuk Bapak Ibu nanti yang mengerjakan anatomi ini, jangan ada sitasi sama sekali. Dari atas, dari introduction sampai conclusion itu masih pure kalimatnya Bapak Ibu. Hmm. Belum ada yang namanya sitasi, belum ada yang namanya penambahan referensi. Begitu nggih? Oh iya, iya, iya. Oke. Oke, mungkin saya lanjutkan nggih. Masih ada poin metode, result, dan Ya, juga silakan. discussion Betul. conclusion. Oke, nah ini tadi ketiga hal ini tadi Bapak Ibu di dalam paper Bapak Ibu nanti dia yang akan masuk ke dalam introduction. Jadi introduction itu susunannya ada what is known, what is unknown, dan juga who and why. Ditutup dengan who and why. Lalu bagian metode Bapak Ibu, nah oke, seperti metode pada umumnya di bagian metode ini nanti berisikan metode penelitian Bapak Ibu menggunakan apa saja. Terus habis itu nanti population sampelnya. Population sampelnya berjumlah berapa, responden, tempatnya di mana, semisal di sekolah apa dituliskan, kayak gitu. Selanjutnya ada instrumen atau prosedurnya. Bapak Ibu menggunakan wawancara kah, menggunakan observasi kah, menggunakan pengambilan data yang seperti apa, nanti silahkan bisa dituliskan di dalam instrumen atau prosedur ini. Yang terakhir, Bapak Ibu ada yang namanya analisis data. Nah, nanti kalau semisal Bapak Ibu menggunakan aplikasi untuk menganalisis data, bisa dicantumkan aplikasinya menggunakan aplikasi SPSS versi. Nah, silahkan tuliskan aplikasinya apa. Kalau ada versinya, silahkan juga dituliskan versinya. Gitu. Itu untuk metode. Jadi metode berisikan research desainnya. Jadi metode penelitian ini menggunakan apa? Quali, quanti, mixed method, kayak gitu. Lalu yang kedua ada population and sample-nya. Yang ketiga ada instrumen. Dan yang keempat ada analisis. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya result. Nah, result di sini adalah hasil dari penelitian Bapak Ibu. Namun di bagian result ini, silahkan nanti kalau semisal Bapak Ibu ada tabel, figure gitu nggih, silahkan bisa dimasukkan. Kita masukkan semuanya ke result terlebih dahulu. Lalu mungkin bisa ditambahkan sedikit deskripsi mengenai tabel-tabel tersebut. Nah, nanti akan diperjelas atau mungkin kita bisa tuliskan secara gamblang bagaimana hasilnya itu ada di dalam discussion-nya gitu. Dan Bapak Ibu di dalam discussion ini kita juga harus menjawab gap kita gitu. Jadi discussion ini isinya tentang dari permasalahan yang kita temui, terus dilihat dari hasilnya itu seperti apa. Jadi discussion itu menjawab gap berdasarkan dari hasil penelitian kita. Oke. Contohnya, langsung masuk ke contoh. Di sini what is unknown nomor 1. Meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif dan merata masih menjadi tantangan. Nah, di sini di dalam discussion-nya, dia menjawab poin 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif masih menghadapi hambatan besar terutama terkait dengan perbedaan kemampuan dan kesiapan antara satu kampus dengan kampus yang lainnya dalam hal infrastruktur dan pelatihan. Nah, di sini kita menjawab berdasarkan hasil penelitian kita. Di dalam gap kenapa kok bisa disebutkan dia masih menjadi tantangan dan pengimplementasiannya kok nggak efektif itu kenapa? Nah, ternyata di dalam hasil menunjukkan karena kenapa kok tidak efektif, kenapa kok masih menjadi tantangan? Karena adanya perbedaan kesiapan dari satu kampus dan kampus yang lainnya. Kayak gitu. Nah, itu kan hal yang bisa kita jawab berdasarkan dari hasil penelitian kita.
Jadi nanti akan ada persamaan Bapak Ibu di dalam what is known dan discussion-nya. Persamaan di sini adalah persamaan poinnya. Jadi kalau ada 5 poin yang ada di dalam what is unknown atau di dalam gap Bapak Ibu, otomatis nanti di discussion juga akan ada 5 poin. Gitu. Karena kan discussion ini akan menjawab gap berdasarkan hasil penelitiannya Bapak Ibu. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah discussion, baru ada yang namanya conclusion. Nah, conclusion ini berisikan pastinya akan kesimpulan yang harus menjawab dari tujuan penelitiannya Bapak Ibu. Gitu. Terus lalu yang kedua berisikan tentang kontribusi. Kontribusi research-nya Bapak Ibu itu apa? Kontribusi secara praktiknya apa? Secara teoritiknya itu apa? Kayak gitu. Dan yang terakhir, limitasi. Nah, limitasi di sini opsional Bapak Ibu, boleh dimasukkan, boleh tidak. Jadi semisal limitasi yang boleh dimasukkan itu contohnya seperti ini. Semisal kita melakukan sebuah research, ternyata harus ada penyempurnaan atau research itu bisa dikatakan harus ada pengembangan lagi karena seiring perkembangan teknologi kah atau mungkin karena ada penambahan variabel yang lebih luas kah. Nah, itu bisa kita cantumkan di limitasi. Tapi kalau semisal penelitian Bapak Ibu em, ada limitasi karena kekurangan waktu atau kekurangan responden kayak gitu, nggih, itu nggak perlu dimasukkan ke dalam limitation karena takutnya dia nanti akan melemahkan penelitian Bapak Ibu gitu. Dari poin-poin tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Mbak Hanif, Nggih. ya, apakah yang disebut dengan what is unknown yang berisi gap dari want to fill ini, apakah kalau dalam penelitian itu yang disebut dengan rumusan masalah kita ya? Nggih, dari temuan masalah, Ibu. Ya, berarti kan Temuan. apa saja yang dirumuskan berdasarkan tadi masalah yang kita sudah bahas di yang nomor 1, kemudian bagaimana untuk mengatasi, memberikan solusi kan begitu ya? Nggih, nggih, Nah, nggih, nggih. Itu bisa apakah juga seperti ya? itu, Ibu. Mm-mm. Nggih. Oke. Betul, Ibu. Bisa juga seperti itu. Jadi perumusan masalah yang nanti akan kita jawab di dalam discussion berdasarkan dari hasil penelitian kita. Gitu. Itu sebetulnya masuk lebih pas yang di nomor 3, Mbak, kalau begitu, Mbak. Apanya, Ibu? How and why should we fill the gap? Jadi kan tadi Nah, di how and why ada pentingnya, ada solusi, ada nggih. tujuan, kan gitu Nggih, nggih? betul, betul, Iya. nggih. Nah, kalau di sini HNY itu berisikan penelitian ini pentingnya untuk apa kayak gitu. Itu beda lagi, Bu. Nanti karena itu juga masuk ke iya, kalau di HNY itu hanya urgensi, solusi dan tujuan. Gitu. Maksudnya gimana Ibu tadi, Bu? Maaf. Jadi kalau kita buat penelitian itu di skripsi, tesis disertasi, itu kan misalnya tadi masalah digital marketing gitu ya. Artinya Nggih. pemasaran dengan menggunakan digital itu menjadi sesuatu yang di era sekarang itu sesuatu yang penting kan begitu ya. Nggih, Nah, nggih, nggih. kemudian kan gimana caranya Mm-mm. dengan menggunakan teori tertentu, gimana caranya supaya digital marketing itu bisa digunakan misalnya oleh Mm-mm. organisasi atau Mm-mm. bahkan oleh individu yang memasarkan produknya. Nggih, nggih. Berarti di sini kan kita memberikan beberapa variabel yang bisa digunakan yang bermaksud memengaruhi digital marketing tersebut. Nggih. Nah, itu tetap nanti pembahasannya di discussion-nya. Jadi beberapa variabel yang kita gunakan atau bisa kita sebut solusi yang kita berikan saat penelitian gitu nggih, itu nanti bisa dibuatnya itu di discussion-nya. Jadi kita jawab di discussion-nya. Gitu, Ibu. Sebenarnya ini bukan membuat ya. Jadi lebih ke oh oke, ada permasalahan nih. Permasalahannya ternyata A. Terus ternyata kok bisa si A itu apa? Terus kan kita ulik nih, kita ulik ternyata kita mendapatkan hasil bahwa oke ternyata permasalahan A ini berasal dari B
Kayak gitu. Itu kan bisa disebut permasalahan yang kita temuin, namun kita bisa jawab dengan hasil temuan juga. Kayak gitu. Jadi bukan merubah, lebih ke menerangkan kenapa kok itu bisa menjadi temuan. Kayak gitu. Begitu Ibu Ami. Atau Iya. bingung kah? Sebentar. Kalau kita lihat dari contohnya nggih Bapak Ibu. Nah, tadi di bagian how and why, di bagian solusi ini, novelty ini. Nah, solusi itu adalah novelty atau penawaran pendekatan baru, tapi secara umumnya Bapak Ibu. Jadi, kalau di sini kan kita bilang nih urgensinya nih, penelitian ini penting karena transformasi digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya berhasil membentuk paradigma pembelajaran yang inovatif dan adaptif di berbagai institusi. Nah, loh kok bisa nih kayak gitu? Terus kita memberikan solusi. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam penerapan transformasi digital, yaitu melalui strategi yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam kurikulum dan budaya belajar gitu. Jadi, solusi ini yang dapat kita tawarkan untuk sebuah urgensi penelitian yang kita sudah tuangkan. Begitu. Apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Mbak Hanifah, untuk Nggih. product introduction ini Mm-mm. measure tidak ada citasinya dulu ya, semua Betul, bahan. betul, betul. Untuk anatomi jangan ada sitasi terlebih dahulu. Oke, baik. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sampai sini atau perlukah ada pengulangan mungkin? Ada pertanyaan, Mbak. Nggih Pak Yunus Pripon. Ini anggap saja kan arah penelitiannya atau body of knowledge-nya ya. Kita Nggih, membangun sebuah bangunan tulisan itu yang menurut kita sendiri kan ya. nggih, Itu kalau saya hitung dari 7 elemen wajib yang telah diformulasikan oleh Rumah Scopus ini, rata-rata satu elemen itu ada 4 sampai 5 kalimat. kalimat. Jadi kalau Oke. di jumlah kecuali yang poin 3 ya, how Mm, and why itu hanya 2 dan mm-mm, 3. mm-mm. Kira-kira ini ada 25 kalimat Mbak ya. Nggih, Nah, baru setelah itu disuntik dengan referensi-referensi. Scopus dan teman-temannya itu ya. Nggih, betul sekali Bapak. Akan ada 25 kalimat inti, istilahnya kayak gitu. Oke. Ada Nah, pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nggih, Pripon. ya yang mungkin menjadi pertanyaan saya, ini kalau dibuat template bagi setiap tulisan kita, maka target sehari satu artikel Paper? kasar mungkin masih memungkinkan ya, karena arahnya sudah Nggih. diketahui. Nggih leres. Nah, kenapa mungkin kok kita juga selalu Pak Ju bilang bisa satu hari satu paper? Karena ini Bapak Ibu kita sudah punya runtutan yang jelas. Isinya apa saja, mulainya dari apa, berhentinya di apa, kita sudah ada hal yang jelas gitu. Terkadang tuh kita menyusun paper itu eh, terlalu bersemangat mungkin ya. Jadi kita nggak jelas nih mulainya dari apa, selesainya di apa. Kayak gitu. Tapi dengan anatomi ini kita bisa lebih terstruktur gitu. Mulainya jelas dari mana, selesainya juga jelas di mana. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Kalau artikelnya Mbak, kira-kira rata-rata ya pada umumnya berapa ribu Berapa kata? jumlah kata? Oke, kalau artikel itu biasanya kita di range 4.000 sampai 8.000 kata, Bapak. Itu sudah dari judul sampai reference keseluruhan. Tapi juga itu tergantung dari jurnal tujuan kita. Gitu. Ada yang memang saklek harus 5.000, ada yang mereka menuliskan range 4.000 sampai 8.000 kayak gitu. Tapi memang biasanya 4.000 sampai 8.000 itu amannya. Gitu. Hmm. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo.
Mbak Hanifah, saya kan Ya, Pak ada buat Darat. penelitian Nggih. research and development, penelitian pengembangan eh, hasilnya produknya buku ajar, ya. Nah, saya sedang menyusun itu. Nah, apakah saya masukkan tabel-tabel hasil validasi dari buku itu, dan apakah juga saya akan tunjukkan buku-buku yang divalidasi itu, seperti biasanya di penulisan-penulisan tesis S2, ya seperti itu. Jadi kalau saya masukkan itu, apakah itu bisa dalam bentuk tabel atau bisa hanya dideskripsikan saja kalau Oke. sudah dalam bentuk artikel gitu. Karena Nggih. dia dipaksa harus maksimal mungkin 8.000 kata gitu. Ya, mungkin bisa Bapak kalau semisal sebenarnya itu lebih opsional juga nih kalau mau dimasukkan dalam bentuk tabel pun juga diperbolehkan. Dan kalau semisal dalam bentuk deskripsi untuk penambahan kata itu juga diperbolehkan Bapak. Hmm. Oke, gitu. Saya Opsional saja. saya ada melihat artikel dari Q2 itu. Mm-mm. Tabel itu dia tidak tidak terlihat dia di artikel itu, tapi ada linknya begitu. Jadi kalau kita klik linknya itu baru nampak tabelnya gitu. Oke. Artikel kalau kita klik linknya baru ada tabelnya gitu nggih Iya, Bapak. iya. Oke. Kalau tampilan yang apa di jurnal itu dia nggak nampak. Oh, oke. Jadi kayak disertakan hanya deskripsi terus ada linknya tersebut gitu nggih. Iya, iya. Ya, oke. Biasanya kalau kayak gitu hal itu dia akan kirimkan juga lampiran. Jadi tabel itu dia masuk ke dalam lampiran. Oh Kayak gitu. gitu. Ada juga jurnal yang mereka memisahkan antara tabel terus gambar dan juga Iya, tulisan iya, iya. yang ada. Nge, itu biasanya hal-hal kayak gitu terjadi karena itu. Nge. Itu kita yang membuat itu atau setelah mereka edit? Mereka edit biasanya, Bapak. Oh, mereka yang buat itu. Mereka edit. Nggih, nggih. Jadi kan kita hanya menyusun lampiran. Jadi mensertakan mengupload lampirannya saja. Oh gitu. Nggih. Ada pertanyaan Oke, baik, lanjutlah. lagi? Oke, Bapak. Dari Bapak Ibu yang lainnya monggo kalau ada pertanyaan. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu anatomi ini akan kami kirimkan file lembar kerjanya begitu nggih dan juga mungkin kalau semisal tadi juga saya menampilkan contoh gitu. Kalau semisal Bapak Ibu berkenan juga akan saya kirimkan untuk contohnya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu kerjakan. Kalau semisal sudah selesai mengerjakan, pengen direview atau pengen Mbak Hanifah tolong dong dikoreksi kayak gitu nggih. Boleh dikirimkan ke grup nggih Bapak Ibu. Boleh dikirimkan ke grup nanti mungkin akan saya ataupun Mas Novan yang mengoreksi. Begitu. Jadi untuk anatomi ini saya ingatkan lagi nggih. Anatomi ini full tulisan Bapak Ibu tanpa menggunakan citasi referensi. Jadi full kalimat-kalimat yang Bapak Ibu miliki saja gitu. Lalu di bagian result, nah ini perlu juga saya tegaskan gitu nggih. Di bagian result ini silahkan kalau di anatomi itu hanya dituliskan keterangannya aja. Jadi gambar satu gambar titik satu berisikan hasil pengolahan data X kayak gitu. Nah, itu hanya dituliskan keterangannya saja, keterangan tabelnya, keterangan gambarnya gitu. Lalu kalau semisal Bapak Ibu nggak ada gambar, nggak ada tabel gitu, nggih, adanya hasil wawancara, hasil observasi, dokumentasi gitu. Nanti silahkan kalau dokumentasi juga hanya dituliskan aja. Kayak gini, gambar satu menunjukkan contoh penerapan teknologi dalam kelas kayak gitu. Kalau semisal hasilnya, resultnya itu adalah hasil wawancara, silahkan dituliskan secara singkat saja. Jangan semua dimasukkan ke dalam anatomi result ini. Begitu nggak? Jadi silahkan dituliskan garis bawahnya saja. Gitu. Oke. Lalu discussion tadi
harus menjawab gap. Jadi kalau gap di atas itu ada 5 poin, otomatis discussion juga nanti akan ada 5 poin. Nah, selanjutnya conclusion. Nah, conclusion ini menjawab dari tujuan penelitian Bapak Ibu, kontribusi dan juga limitasi. Tapi limitasi itu sifatnya kalau ada aja. Kalau nggak ada, nggak usah dicari. Gitu berarti, oh oke, berarti kita nggak perlu mengada-ada adanya limitasi. Begitu nggak Bapak Ibu. Nanti takutnya kalau semisal kita mencari limitasi yang ada, takutnya dia akan mungkin bisa dinilai kok penelitiannya jadi jelek atau lemah kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu lagi Bapak Ibu. Nah, untuk nanti kerangka paper yang saya kirimkan seperti ini Bapak Ibu. Di halaman pertama memang akan ada abstrak. Nah, abstrak ini silahkan nanti Bapak Ibu lompati dulu aja. Dilewati dulu aja, langsung masuk kerjakan di halaman 2. Di dalam halaman body of paper-nya. Gitu. Jadi silahkan dituliskan dulu judulnya, dituliskan juga beberapa keywordnya, baru dikerjakan komponen yang harus diisi dari introduction sampai dengan conclusion-nya. Begitu nggih. Nah, nanti ini di sini sudah ada panduannya Bapak Ibu. Harus 4 sampai 5 kalimat. Terus how and why hanya berisikan 2 sampai 3 kalimat. Gitu. Nah, ini mungkin untuk conclusion 300 ke atas saja sudah mencukupi Bapak Ibu. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Atau perlu ada pengulangan? Oke, sepertinya tidak ada nih. Apakah Bapak Ibu tambah pusing? Atau Bapak Ibu tambah bingung? Bisa ditanyakan Bapak Ibu. Lagi mikir. Lagi mikir. Bagaimana gitu ya Bapak Daulat ya. Oke, mungkin setelah ini kalau semisal Bapak Ibu masih terkendala dengan pencarian referensi atau masih terkendala dengan hal-hal yang lain gitu nggih. Ini bisa dikerjakan dulu karena kan tidak ada referensi, tidak ada yang harus kita citasi gitu nggih. Jadi silakan Bapak Ibu bisa kerjakan ini dulu. Nanti kalau semisal sudah selesai dan mau dikoreksi bisa dikirimkan ke grup atau saya ataupun Mas Novan. Begitu nggih. Nah, baru nanti setelah oke anatomi sudah selesai, silakan bisa dilanjut nih untuk pencarian referensi lagi. Karena anatomi ini Bapak Ibu dia nanti akan eh, kita gunakan di pertemuan kelima untuk digital writing. Gitu. Jadi ada lanjutannya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Apakah aman? Oke, Pak Anton. izin pakai bahasa Indonesia atau Oke, gitu oke. Baik, untuk bikin penulisan papernya. anatomi ini kalau bisa bahasa Indonesia dulu, biar kita enak juga yang mengoreksi nggih, Bapak Ibu. Jadi judulnya juga bahasa Indonesia dan isiannya juga berbahasa Indonesia dulu. Gitu. Oke, Mbak, body paper ini untuk publikasi, misalnya kalau saya rencana kan SLR, apakah ini juga sama? Sama, Ibu. Sama untuk komponennya sama. Jadi mungkin agak sedikit berbeda di dalam penulisan metodenya. Karena kalau metode dari SLR atau bibliometrik itu kan dia tidak akan menggunakan kuali kuanti tapi akan langsung kita tuliskan em, metode bibliometrik kayak gitu. Lalu dari population and sample-nya juga kita juga akan menuliskan dengan menggunakan data collection kayak gitu. Itu kan juga hal yang berbeda gitu. Mungkin nanti agak sedikit ada perbedaan di dalam metode dan juga penyampaian discussion-nya aja. Ya itu Mbak, terkait dengan cara-cara itu, saya nanti
apakah di kelas ini atau ada kelas khusus gitu gimana, Mbak? Saya jadi bingung, makanya tadi saya bingung ini mau gimana mau nulisnya, apa yang mau ditulis gitu. Karena kan memang belum paham juga tentang SLR ini apa, gimana Oke, mengolah datanya gitu, oke. Mungkin mencari kalau referensi gitu. Oke, oke, baik Ibu. Kalau pencarian referensi dan lain-lain sebenarnya sama, nggih. Jadi, gini, kalau untuk SLR atau bibliometrik itu basicnya setelah kita mencari referensi, itu nanti akan ada pengolahan data di dalam Fast Viewer namanya kalau kita fokus ke bibliometrik. Memang kalau untuk review paling enak itu adalah bibliometrik. Kenapa? Karena selain sederhana dalam visualisasi datanya, itu juga lebih enak saat pengolahan data kalau bibliometrik. Kalau SLR itu kan kita harus menggunakan metode Prisma. Jadi kita harus menuliskan nih eh, data awal berapa, terus setelah disortir jadi berapa, hanya menggunakan visualisasi dari Fast Viewer. Namun untuk penulisannya di dalam metode kita juga saat data collection itu kita juga harus menampilkan urutannya kayak semisal kita memfilter di Scopus nih, kemarin kita cari referensi di Scopus. Kita memfilter tahun. Sebelum kita filter tahun itu berapa, sesudah kita filter tahun itu berapa jumlahnya, itu kita harus screenshot. Karena kita harus tuliskan kayak di sebuah graphical abstract, bukan. Kayak di kerangka berpikir, jadi kayak ada bagan gitu. Kita tuliskan urutannya dan juga kita cantumkan hasilnya gitu. Yang agak susah di bibliometrik itu penulisan data data sectionnya gitu. Karena memang harus dituliskan secara detail. Dari awal kita search itu berapa, terus kita filter tahunnya itu jadi berapa, kita filter lagi di dokumen tipenya jadi berapa. Nah, itu kita harus menceritakan proses itu. Gitu, Ibu, perbedaannya. Sebenarnya kita ada Mbak, bibliometrik itu sebuah aplikasi atau bagaimana, Mbak? bibliometrik itu adalah metode visualisasi gitu. Jadi kalau gini, review itu ada systematic literature review, ada yang namanya bibliometrik. Nah, kalau systematic literature review itu biasanya menggunakan prisma segitiga gitu. Jadi hasilnya nanti ada segitiga yang menunjukkan bahwa dari data ini awalnya segini dan biasanya nanti akan ada perbedaan warna. Nah, setiap warna itu dia menunjukkan item-item atau hal-hal berbeda juga. Nah, kalau bibliometrik itu dia pengolahan datanya biasanya menggunakan Fast Viewer. Terus, bentar, saya mungkin ada enggak nggih? Coba saya lihatkan dulu. Masih saya buka tidak nggih? Nah, ini kayak gini. Nah, bibliometrik itu nanti akan seperti ini Bapak Ibu untuk penyajian datanya. Nah, untuk dalam metodenya di sini nanti kita harus tuliskan nih tanggal berapa, hasil awalnya berapa. Itu kita tuliskan dengan jelas. Bentar, saya kok ini bukan ini. Nah, data collecting di sini. Nah, kalau bibliometrik dia lebih simpel karena penulisan metodenya, data collectingnya itu nggak terlalu belibet. Jadi hanya kayak di sini, data from Scopus Index dengan keyword ini menemukan segini. Terus habis itu delimitationnya proses menggunakan English language article only. Terus habis itu kita masukkan analisisnya menggunakan Fast Viewer kayak gitu. Gitu, Ibu. Jadi bibliometrik itu versi artikel review versi sederhana gitu. Bentuknya kayak Kalau gini Fast nanti. Viewer ini sebuah aplikasi atau gimana, Mbak? Oke, kalau Fast Viewer ini aplikasi untuk mengolah datanya, untuk visualisasi datanya. Ya, untuk hasil Fast Viewer-nya, nah kayak gini. Ini adalah hasil dari Fast Viewer. Dari Fast Viewer. Gitu. Itu Kalau berarti di bisa kita download atau bagaimana, Mbak? Atau kita berbayar atau bagaimana Fast Viewer ini? Kalau Fast Viewer ini bisa kita download dan tidak berbayar. Nanti mungkin Ibu bisa cari di Google, di Chrome, download Fast Viewer untuk. Nah, nanti untuknya itu, semisal Ibu menggunakan Windows, bisa dituliskan untuk Windows. Kalau menggunakan Mac iOS, bisa dituliskan untuk Mac iOS kayak gitu. Ini gratis Ibu, jadi Saya tidak juga ada berbayar. gratis ya.
Gimana Ibu? Terus ini juga katanya harus mendaftar di Prospero itu apa itu ya, Mbak ya? Prospero itu. Prospero. Yang menyampaikan siapa Ibu? Mohon maaf. Itu kemarin ada yang, enggak, saya bukan yang menyampaikan, tapi ada yang saya pernah dengar gitu. Jadi Mm-mm, kalau mm-mm. untuk literatur itu kita harus punya akun, bukan merasa punya akun ya Prospero ya namanya. Apa sih itu Pak? Untuk Iya, SLR-nya atau untuk bibliometriknya? untuk SLR-nya. Untuk SLR-nya, oke. Prospero itu kayaknya dia kita gunakan untuk bukan mengkolek, memilah data kayak gitu, untuk mendownload referensi. Setahu saya, gitu. Saya juga belum menggunakan sebenarnya Bu untuk itu karena kita biasanya hanya menggunakan Foursquare ini. Karena fokusnya di bibliometrik gitu. Prospero itu mungkin hampir sama seperti bentar, PubMed kayak gitu mungkin guys. Jadi kayak sebuah aplikasi untuk kita mengumpulkan referensi dan langsung bisa mensortirnya kayak gitu. Gitu Ibu. Mungkin Ya, nanti Mbak. nggih, Sebenarnya, mungkin sebenarnya ini makanya tadi saya gimana Ibu? ya makanya saya masih bingung juga tadi kan gimana mau menulisnya, apa yang mau ditulis gitu kan. Oke. Nggih. Memang kalau untuk biblio, Ya. kalau memang dari awal banget gitu nggih, memang kita harus banyak mencari gitu Bu. Jadi mencari urutannya setelah ini bagaimana kayak gitu. Cuman kalau semisal kita sudah pernah mengikuti Biblio itu adalah review yang paling sederhana. Sebenarnya dari kami ada kelas online Biblio, cuman ini belum tahu ini Bapak Ibu bisa dimulai lagi kapan kayak gitu. Mungkin nanti akan kami tanyakan kalau ada info untuk kelas online Biblio gitu nggih Ibu Tuti. Ya. Karena Berarti nggih, karena yang di sini Mbak bisa bantu kan, Mbak? insya Allah akan kami bantu Kalau di kelas sebisa kita. ya, Nggih. Gimana Ibu? ya, ya Mbak. Kasih. Oke. Ya, Nggih. itu. Nanti kalau Itu ada dulu yang kendala, mau saya tanya. oke, nanti kalau ada kendala bisa chat saya ataupun Mas Novan saja nggih Ibu. Nggih. Oke, Ya, dari Pak ya. Anton, bagaimana Pak Anton? Gimana Pak Anton? Di chat. Di chat. Oke, tanya Mbak lagi di bagian introduction. The noun, what is the noun? Apakah itu harus menjelaskan setiap keyword yang ada menjadi satu rangkaian? Oke, di dalam what is noun gitu nggih. Oke. Nah, kalau untuk what is noun, bentar saya buka dulu. Bukan yang ini. Oke. Di sini what is known ini, Bapak, memang bisa dikatakan nyambung dengan keyword kita. Jadi kalau di sini kan otomatis keywordnya yang pertama adalah teknologi, terus transformasi digital, terus pendidikan, gitu kan. Sama halnya tadi saat saya menjelaskan tentang contoh digital marketing to improve marketing performance. Jadi kita ada penjelasan nih semakin mengerucut penjelasan awal mengenai digital marketing, lalu dikerucutkan lagi tentang kenapa kok digital marketing itu bisa meningkatkan transformasi marketing performance, maaf. Itu lalu dikerucutkan lagi untuk UMKM yang seperti apa kayak gitu. Nah, ini sama halnya dengan contoh what is known ini. Di awal mengatakan bahwa era modern ini teknologi menjadi hal yang penting juga untuk di dunia pendidikan. Nah, terus dia langsung mengerucut lagi, kenapa kok bisa teknologi dan dunia pendidikan gitu kan. Nah, terus dia menyebutkan transformasi digital memungkinkan untuk lebih efektif proses pembelajarannya. Nah, terus dia mengkerucutkan lagi proses pembelajaran yang efektif dan efisien meningkatkan kualitas pendidikan.
Nah, semakin mengerucut lagi, pendidikan yang baik dan berkualitas akan menghasilkan lulusan yang siap pakai. Endingnya, luaran dari hasil pendidikan yang baik akan berdampak terhadap instansi tempat bekerja. Gitu. Jadi sama halnya kalau di dalam judul kita tadi digital marketing, kenapa kok digital marketing? Masuklah ke marketing performance. Kenapa kok bisa meningkatkan marketing performance? Masuklah lagi UMKM. Kok bisa UMKM meningkat, dampaknya seperti apa, UMKM apa. Nah, gitu. Jadi penjelasan itu dari nomor 1 sampai 5 itu akan semakin mengerucut, semakin mengerucut, semakin mengerucut. Gitu. Untuk di bagian what is known-nya. Begitu Pak Anton. Nomor 1 sampai 5 itu pasti akan harus ada benang merahnya. Gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Dari what is known sampai conclusion. Silahkan jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Bantuin jawab Prospero tadi ya. Oh, oke, Bapak baik. Jadi Prospero itu sebenarnya tempat kita registrasi sistematic review. Oke. Biasanya supaya nggak bias. Jadi kalau misalnya apakah sistematic review kita itu udah pernah di review orang apa enggak kayak gitu. Jadi kita registrasi dulu. Oke, Gitu. biar Nanti nggak kita ada dapat Oh, oke, 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 oke. Nanti kita dapat nomor registrasinya. Nah, nomor registrasi ini biasanya disertakan di dalam paper kita gitu. Kita Oke, sistematik reviewnya terdaftar apa enggak kayak gitu. oke. Dan biasanya memang digunakan di penelitian kesehatan sih. Kesehatan. Iya, Di kalau, Scopus kalau juga Bapak atau? iya rata-rata begitu. Oke, oke, oke. Jadi Terima kalau di kasih Bapak kita Ustadz. memang ada apa namanya? Kalau di systematic review terutama kesehatan itu ada Mm-mm. Prospero harus registrasi, terus kemudian Oke. ada risk of biasnya pakai apa disesuaikan dengan Oh, risk of eh bias-nya. iya gitu. Oke, Ada oke, oke. macam-macam risk of bias itu banyak gitu. Oke, Tergantung dari apa paper yang mau kita review gitu. oke. Saya kira itu tadi Prospero semacam PubMed yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi, terus kita filter, exclude, include kayak gitu loh, Bapak. Karena kita juga belum menggunakan itu kayak gitu. Mungkin karena eh, bidang kita tidak fokus ke kesehatan begitu nggih. Karena itu biasanya ada di kesehatan nggih, Bapak nggih. Nggih, soalnya penelitian original riset di kesehatan kan mahal. Oh gitu. Oh iya, benar juga ya, Bapak ya. Nggih, nggih untuk riset Jadi semahal nggih. mahal, etiknya juga sulit. Jadi Susah nggih, kita harus. kalau mau ngejar itu biasanya ke Mm-mm. systematic review gitu. Oke, baik. Oh iya, kalau kesehatan memang harus ada kode etiknya itu, nggih leres. Betul. Begitu nggih tadi Ibu. Ya. Nggih. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Mustaqim sudah membantu Nah, menjawab. Pak Mustaqim, ini ada ya. Nah, itu registrasinya itu di awal atau setelah paper kita selesai, Pak Mustaqim? Mending di awal sih. Jadi kalau kita misalnya membuat systematic review itu kan kita sudah bikin protokolnya. Nah, ya kayak yang di sini ini kita pembahasan tentang unknown, what is known dan sebagainya kayak gitu. Maksudnya rangka-rangka gitu sebelum kita search and selection study itu sudah kita daftarin gitu. Dan itu akan Hmm. biasanya lebih mudah. Jadi ketika nanti ada pertanyaannya, apakah studi ini sudah dijalankan atau belum? Itu kalau kita jawab belum itu lebih mudah accepted daripada sudah gitu, Bu. Oh, oke. Jadi kuncinya kalau udah ada judul bisa mendaftar gitu nggih, Bapak? Iya, Mbak, ada judul, PCOS-nya jelas ya, population intervention, Mm-mm, mm-mm, apa mm-mm, kayak gitu, pokoknya di mm-mm. systematic review itu jelas. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya yang seputar itu yang sampai ya membuat kita kadang-kadang agak muak, terlalu banyak pertanyaannya. Oke. Nah itu eh, kita registrasi dulu kayak gitu, terus kemudian ya pokoknya belum kita selesaikan. Malahan kalau misalnya kita sudah jalan pun mending dijawab belum jalan. Gitu. Nanti ada pertanyaannya kan, apakah sudah jalan atau belum? Mending kita jawab belum gitu. Itu Hmm. pengalaman-pengalaman dari teman-teman sebelumnya itu seringnya mending dijawab belum kayak gitu. Oke. Nah, itu kan kita juga ini penerimaan registrasi Prospero itu kan kadang cepet, kadang lama ya Lama, tergantung nggih. itu. Makanya mending kita kerjain dulu, habis itu kita sambil nunggu registrasi Prospero kita ngerjain systematic review-nya.
Oke, biasanya rilis berapa bulan Bapak? Rilisnya paling biasanya maksimal mungkin 1 bulan ya. Kalau 1 bulan belum ada itu kita bisa menghubungi kontak lagi, apakah diterima apa enggak atau gimana atau masih antri dan sebagainya. Kalau 2 bulan sudah nggak ada kabar, mending kita registrasi ulang dengan mungkin judul yang lebih novelty gitu, Oke, lebih. Jadi judul yang lebih ada lain gitu ya kebaruan. Bapak. Iya. Oke. Oke, begitu Ibu Tuti. Sudah dibantu jawab oleh Pak Mustaqim. Iya, kasih Pak Mas. Nggih. Terima kasih sangat-sangat amat membantu saya Bapak Mustaqim. Terima kasih. Oke. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, monggo ada pertanyaan dulu. Oke, kalau kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bentar, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Ini saya tanya ya. Nggih, Bapak Mustaqim, bagaimana? Ini kan tadi 1 hari 1 paper, sedangkan penelitiannya anggaplah bukan kalau kesehatan memang agak lama ya. Tapi kalau misalnya bukan Mm, kesehatan kan ini saya lihat dari tadi itu ada mungkin kuesioner dan sebagainya itu kan juga Nggih. nggak cepat ya. Mm-mm, Apakah nggih. mungkin itu 1 hari 1 paper hasil-hasilnya Nah, gitu? nah, itu kuncinya adalah kita udah punya datanya dulu, Pak. Udah punya hasil, baru bisa Oh, kita bilang berarti satu satu hari hari satu itu paper. dalam hal manuskrip gitu ya, menulis Nggih, hasil betul, total, betul, betul. tapi datanya sudah ada. Nggih. Jadi bisa kita selesaikan satu hari satu paper itu kalau sudah memang datanya itu sudah ada hasilnya kayak gitu. Tapi kalau kita harus mengolah lagi, terus kalau semisal literatur review gitu nggih harus ada data collect dulu kayak gitu memang 1-2 hari. Yan, gitu. Atau kalau enggak, semisal Bapak Ibu mau membuat banyak paper gitu nggih, diambil dari disertasi atau tesisnya Bapak Ibu itu kan pasti akan ada banyak variabel. Seperti yang saya katakan kemarin nih, dipotong-potong aja tuh variabel-variabel itu. Bisa enggak dipotong data hasilnya gitu, data penelitiannya. Kalau semisal bisa, kita bisa jadikan dia beberapa paper. Tapi kalau semisal, oh ini saling terhubung Mbak, ini nggak bisa Mbak, harus satu kesatuan. Nah itu memang harus cuman bisa dijadikan satu paper. Tapi kalau bisa kita pecah, bisa kita sendiri-sendiri gitu, nggih, bisa kita jadikan dia beberapa paper. Begitu. Kuncinya sebenarnya ada di hasil, Bapak Ibu. Kalau sudah mengantongi hasil, menulis itu cepat. Begitu, Bapak Mustaqim. Iya, kemarin saya juga sudah ada hasil terus males Aduh. banget nulisnya. Nah, itu. Oh, oke. Udah ada hasil dan kemauan, saya tambahin. Sudah ada hasil dan kemauan, Bapak Ibu. Gitu. Nggih. Oke, dari Bapak Ibu yang lainnya, monggo. Ada pertanyaan? Kalau misalnya itu dibalik ya Bu Hanifah, maksudnya Nggih. kita belum ada apa-apa gitu. Heeh, Kita heeh. nulis terus nanti kan kita ya kayak semacam kalau kita mau bikin skripsi atau tesis gitu kan Heeh. sebenarnya kita belum ada apa-apa ya. Heeh, Jadi heeh, heeh. itu kira-kira langkah-langkahnya bisa dipakai enggak ya? Bisa. Jadi kita menggunakan ilmu menerka. Pengennya kayak gimana? Kayak gitu. Kalau semisal itu benar-benar dari nol. Kalau dan semisal penelitian kita belum terlaksana kayak gitu nggih. Nah, sudah ada ini harus diisi gitu. Nah, kita bisa menggunakan ilmu menerka. Tapi kalau memang kita penelitian saja belum, nah itu juga agak susah. Biasanya kalau di Rumah Scopus kami arahkan ke review ini tadi karena kan hanya mencari referensi sumber-sumber berdasarkan topiknya begitu nggih gitu. Tapi kalau sudah berjalan penelitiannya dan memang ini harus segera dituliskan, biasanya kita pakai teknik menerka itu tadi Bapak. Pengennya itu penelitian ini seperti apa? Kan kita pasti kalau sudah memiliki, oh oke, aku akan membahas variabel ini dan ini. Aku pengen tahu pembahasan tentang A dan B. Otomatis kan kita sudah akan menyusun tujuannya bagaimana, hasil output akhirnya pengennya seperti apa, kayak gitu. Gitu. Oh, nggih, nggih. Nggih, Bapak. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nggih. Mbak, novelty itu perlu jelaskan. Gimana, Pak Raden? Novelty, Pak. Novelty. Novelty kenapa?
Kurang jelas, Mbak. Tolong Mbak diulang. Ini Oke, masih bingung juga kami novelty. Ya. oke, kalau novelty itu tempatnya ada di sini, Bapak. Solusi atau penawaran kebaruan research-nya itu masuk ke dalam How and Why di poin kedua. Gitu. Novelty. Jadi Bapak Ibu menawarkan apa nih dari urgensinya Bapak Ibu memberikan seperti apa? Contohnya ini, urgensi yang saya tuliskan adalah penelitian ini penting karena transformasi digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya berhasil membentuk paradigma pembelajaran. Nah, otomatis dengan urgensi ini saya memberikan suatu penawaran pendekatan baru, yaitu tentang penerapan transformasi digital melalui strategi yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam kurikulum dan budaya. Jadi novelty itu adalah kebaruan yang Bapak Ibu tawarkan di dalam manuskrip ini seperti apa, gitu. Penelitian saya kan tentang ini, Mbak. Prinsip keadilan penguasaan hak atas tanah. Mm-mm. Kan yang sebenarnya yang ingin saya tawarkan seperti apa sih keadilan itu loh. Karena saya berparadigma, salah satunya paradigmanya adalah John Rawls itu, bahwa keadilan itu kan bukan keadilan sama rata seperti Aristoteles, tapi keadilan yang berdasarkan atas kemampuan. Itu di mana yang besar boleh mendapat hak penguasaan atas tanah yang besar, yang perusahaan kecil atau usaha kecil juga jangan kecil. Tetapi di dalam hasil penelitian sementara saya waktu itu disertasi bahwa ada sesuatu yang tidak diberikan ditutup-tutupi oleh pemerintah di dalam tahap kebijakan. Nah ini novelty-nya itu apa kira-kira Pak? Sebuah solusi. Terima kasih. Oke, kalau hal kayak gitu, oke. Hak atas tanah gitu, Bapak. Nah, nanti mungkin kita bisa mengulik tentang kebijakan yang ditutupi itu. Jadi, kita mungkin akan memberikan suatu metode atau suatu, wah, kalau pendekatan nggak bisa ya. Karena kan ini mempengaruhi tentang kebijakan gitu, Bapak. Gitu. Atau kalau enggak, mengusulkan suatu kebijakan tentang hak atas tanah itu. Kayak gitu. Jadi novelty-nya nanti di situ. Seperti yang Bapak katakan tadi. Duh, saya tidak bisa mengulangi lagi nih. Kebijakannya itu ya. Ini Oke. kebijakan itu memang di tahap undang-undangnya sudah ada, di peraturan Mm-mm. pemerintah ada, di tahap Mm-mm. kebijakan peraturan menteri, peraturan itu Mm-mm. memeratakan antara perusahaan Mm-mm. kecil dan perusahaan kecil sehingga bagi daerah yang seperti kami yang daerah perkebunan ini itu Mm-mm. sekarang ini yang perusahaan yang usaha kecil itu dibiarkan saja, itu yang Oh, diperhatikan perusahaan besar. Nah, gapnya itu menimbulkan ketidakadilan. Sehingga aturan menteri itu yang membuat ketidakadilan. Nah itu seolah-olah mengkebiri daripada undang-undang lain. Itu yang ingin saya ungkap gitu kembali, Mbak. Terima oke. kasih. Nah, itu bisa dituliskan untuk suatu kebaruan, nggih, Bapak. Jadi dari yang ingin Bapak ungkap, lalu cara untuk Bapak mengungkap, nah itu bisa dituliskan sebagai solusi atau kebaruannya, gitu. Baik, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ini dari di Sama-sama. pengajian, Mbak. Lagi pengajian nih. Iya. Maaf, Mbak, agak terganggu suara. Oke. Gimana, Bapak? Oke, aman ya? Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu? Ada Mbak, mau saya tanya Mbak. Boleh Pak Daulat bagaimana? Saya kan rencana ya satu hasil penelitian mau saya buat artikel. Kemudian satu lagi adalah dulu ada tulisan saya di artikel-artikel di koran gitu. Maksud Oke. saya itu yang mau saya buat untuk artikel terindeks ini. Nah, masalahnya sekarang dia kan bukan hasil penelitian. Bidang saya kemarin saya bilang saya filsafat. Oke. Dan apakah terakomodasi seperti tulisan-tulisan seperti itu di jurnal terindeks Scopus gitu? Dalam penelusuran saya ada beberapa
jurnal yang non penelitian gitu. Nah, apakah juga apa ketujuh langkah-langkah ini harus saya penuhi gitu? Nah, memang kalau di kami memang fokusnya di dalam original research dan juga review gitu, Bapak. Jadi memang anatomi ini kebanyakan untuk original research dan juga review, ngoten. Kalau semisal hal tersebut eh, jika bisa memenuhi bagan-bagan atau poin-poin yang ada di anatomi ini bisa dituliskan. Kayak gitu. Tapi kalau semisal dari hasilnya mungkin jadi berbeda nggih Pak nanti untuk hasil dan discussion-nya. Iya, sebenarnya saya sudah kerangka-kerangkanya sudah saya buat bantuan AI dari Gemini dan Nggih. ternyata bisa diolah dengan adanya hasilnya juga, Oke. conclusion-nya juga seperti itu. Oke, Cuman nggih. keraguan-keraguan saya kan tentu bodinya tidak seperti yang 7 ini, seperti itu. Oke, nggih. Kalau untuk body memang nanti penyempurnanya ada di referensi. Jadi kalau referensinya Bapak aman, insya Allah bodinya aman, Bapak. Gitu ya. Nggih, nggih. Itu Oke. maksudnya tadi review apa maksudnya? Non, non Review penelitian. itu yang tadi non penelitian. Jadi yang menggunakan literatur review, menggunakan bibliometrik, hanya mereview jurnal-jurnal sebelumnya Iya, iya, yang seperti itu. topik sama kayak gitu. Nggih, Iya, nggih, Bapak. oke. Itu aja, Mbak. Baik. Ada lagi dari Bapak Ibu? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan gitu, nggih. Nanti setelah ini akan saya kirimkan untuk eh, format kerja Bapak gitu nggih, kerangka anatomi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk lembar kerja dan juga contohnya gitu. Kalau sudah selesai boleh dikirimkan ke grup ataupun saya dan juga Mas Novan untuk dikoreksi. Begitu nggih Bapak Ibu. Lalu selanjutnya tadi Oke. untuk Bapak Dudung mungkin kita bisa lanjut via chat nggih Bapak. Kalau misal ada kendala bisa difotokan, bisa divideokan kendalanya di mana. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk malam hari ini sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Tidak, nggih? Dari Oke, saya. baik. Oke. Oke, baik. Untuk malam hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu. Nanti kalau misal, wah Mbak Nifa saya baru terfikirkan pertanyaan gitu nggih, silahkan nanti bisa di chatkan di WA grup gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan bisa kita bantu jawab lewat WA grup. Begitu. Kalau misal saya dan Mas Novan slow respon dalam menjawab grup, monggo dipersilahkan untuk menjabri kami berdua. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Mbak Kalau semisal, Eva, oh, ada nggih, nggih Bapak, nggih Bapak, Bapak Anton bagaimana? gini Mbak, aku tuh sudah mengalami eksperimen menulis artikel template ya, karena udah lihat contoh yang di web gitu, apa yang di Mm-mm, video gitu ya, terus aku mm-mm, download. mm-mm, Memang memang tantangannya itu sebenarnya tak salah sudah masuk ke pointer 2, pointer 3 gitu. Jadi misalkan ambil nih the noun gitu ya, terus ini mau nulis apa ya gitu. Itu aja kadang-kadang auto startnya udah kebingungan. Percayalah karena saya Nggih, udah ngalamin ya. Ini terus apa ya gitu. nggih, nggih, betul. Gitu. Jadi mulainya Terus dari mana, berhentinya dari mana, begitu nggih Bapak terus nggih. nggak apa-apa kalau saya sih ternyata menemukannya apa sih yang harus kita tulis di awal itu gitu ya. Nggih, betul, betul, Atau betul. mungkin kalau boleh dipandu dari judul atau Mm-mm, apapun sehingga menemukan kalimat pertama itu harusnya ngomong ini loh gitu. Mungkin itu. Terus yang kedua itu sebenarnya adalah panduan kalimat keduanya gimana gitu. Itu kadang-kadang yang bikin kemarin saya bikin mungkin 2 hari kali ya. Ini mau nulis apa gitu. Materinya udah Kalimat ada, tulisannya pendukungnya udah ada. atau gimana Bapak? Ya, bukan pendukungnya, ide pendukungnya. Dia kan kan ada pointer 5 pointer tuh. Mm-mm, Gitu ya. Sekarang bagaimana pertama tuh apa sih yang harus ditulis pertama kali di atas gitu ya, pertama mm-mm. kali gitu ngomong apa sih Oke, tentang gini contoh ya. oke, oke, Akhirnya sebenarnya oke. saya melakukan research engineering, jadi saya baca artikel orang gitu ya, terus saya balik gitu, oh ternyata Mm-mm, ada orang itu nulis dari domainnya gitu. Kalau misalkan ada mm-mm, waktu itu kasusnya apa hidroponik buat anggrek gitu ya, mm-mm, mm-mm, dia ngomongnya nggak anggrek nggak hidroponik, tapi ternyata ada kata-kata tumbuhan, jadi
di dunia Heeh. ini tumbuhan tuh gini 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 gini. Oh ternyata Nggih, ada besar intronya ya dulu. Bapak. Ya, betul. Jadi Betul. dari judul itu sebenarnya diturunkan gitu. Habis itu dia baru ngomong, oh anggrek tuh gini 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 gini. Gitu. Tapi ada juga Nggih. orang yang memang menekankan pada metodenya. Jadi ngomongnya hidroponik tuh gini 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 gini. Gitu. Terus misalkan baru dia ngomong di bagian section 2 atau 3 terakhir baru ngomong, oh ternyata anggrek itu juga loh bisa digunakan untuk hidroponik atau apa-apa gitu. Atau anggrek itu sekarang ini tumbuhnya kayak gini. Jadi saya udah lihat dua teknik tuh tadi. Jadi idenya sebenarnya adalah dari judul itu orang dipandu, setelah lihat judul tuh dipandu, ini ngomongin apa ya gitu. Di terus itu pointer-pointer di judul itu diterangkan sehingga saya sebenarnya udah lewat masa itu. Jadi ini menurut apa ya kalian pertama gitu. Terus karena saya yakin teman-teman pas udah buka kertasnya, ini ngomong apa, nulis apa gitu ya. Nah itu mungkin kalau saran saya sih pengalaman saya kerjaan sendiri terus saya bingung sendiri gitu dan ngapa jalan sendiri. Idenya adalah tadi mencari apa kerangka besar di judulnya ditulis di kalimat pertama terus coba diturunkan di kalimat kedua ketiga masih berhubungan dengan judul dan terakhir ya idenya di 5 itu lah kira-kira gitu. Nah habis dari situ sekarang challenge saya adalah di riset gapnya. Terus kalau kayak gini ngomongnya apa ya? Kenapa? Karena gini misalkan bagi saya, oke lah faktanya gini 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 gitu. Terus menemukan riset gap itu kan artinya kan harus berdasarkan fakta kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa misalkan, ini kira-kira dulu aja. Nanti setelah baca referensi baru ketemu baru saya tulis soal referensi juga oke gitu ya. Artinya kan sebenarnya ada dua ya Mbak. Tadi kan teknik pertama pada kalimat mendukung kita menemukan hal yang agak berbeda ya nggak apa-apa kita cari lagi referensi baru kan gitu ya. Yang kedua kalau memang misalkan kayak Nggih, leres. gap gitu, gapnya nggak ada ya dicari aja dari riset itu gapnya apa gitu. Tapi masih berhubungan dengan tujuan yang kita lakukan yang kita lakukan sehingga gapnya kecil. Betul, Kayak betul gitu sih Bapak. mungkin Memang Mbak. kalau Saya khawatirnya pas mulai itu oke selesai nih bisa nih tapi pas ngerjain ini nulis apa ya mentok sendiri ketawa sendiri bohong sendiri ya gitu. Nje, nje, memang kalau betul kata Pak Anton ya, memang ada beberapa paper yang dia tidak akan menuliskan secara langsung anggrek dan hidroponiknya gitu ya. Dia akan memulai dengan intro tentang tumbuhan kayak gitu. Nah, tadi di kerangka kita juga contoh kerangka gitu ya, dia akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peran teknologi di era sekarang gitu. Jadi kita kasih intro dulu. Kalau semisal dari contoh judul saya tentang digital marketing, mungkin saya akan memberikan suatu intro tentang bagaimana bentar, memberikan intro tentang digital dunia digital itu apa saja dan bisa kita gunakan untuk apa. Nah, kayak gitu. Jadi intro itu memang sebenarnya bisa ataupun ada gitu nggih. Namun juga kembali ke dalam Bapak Ibu kalau mau langsung menunjukkan tentang urgensi bukan maaf menunjukkan tentang anggrek itu apa lalu menunjukkan tentang langsung hidroponik itu seperti apa itu juga bisa gitu. Cuman nah itu nanti tergantung Bapak Ibu kalau mau mulai dari memberikan intro itu juga lebih baik gitu. Jadi kita berikan dulu intro apa yang mau kita sampaikan gitu nggih. Baru nanti merembet ke topik variabel pertamanya atau keyword pertamanya. Terus nanti lebih mengerucut lagi, kita lebih sambung lagi ke keyword yang dia bisa dibilang sebagai peningkatnya atau bisa dibilang sebagai faktor pemicu perubahannya kayak gitu. Baru nanti masuk ke keyword yang paling spesifik. Nah, gitu. Kalau dari judul saya tentang digital marketing itu kan kita bahas dulu digital marketing, terus mengerucut langsung ke dalam marketing performance-nya. Di akhir kita bahas tentang UMKM. Sama halnya, atau kita mau berikan intro dulu tentang digital, dunia digital. Baru masuk digital marketing, baru masuk marketing performance, baru masuk UMKM. Kayak gitu. Mungkin nanti lebih enak Bapak Ibu, saya kirimkan contohnya gitu nggih. Jadi lebih bisa digunakan sebagai, oh oke, awalnya gitu kita harus menulis yang seperti apa gitu. Lalu untuk nanti Bapak Ibu anatomi, saya lupa gitu nggih penyampaiannya. Silahkan dimulai dari metode dulu. Jadi dari bagian 7 anatomi tadi, silahkan Bapak Ibu mulai dari metode, lalu bisa dilanjutkan ke dalam, sebentar, nanti tidak salah. Oke, di sini. Silahkan Bapak Ibu mulai dari metode dulu. Jadi silahkan kerjakan yang mudah dulu. Jangan langsung ke introduction.
Introduction itu malah nanti yang paling akhir, Bapak Ibu. Nggih. Jadi silahkan nanti bisa dituliskan terlebih dahulu metodenya, lalu bisa masuk ke dalam resultnya. Mbak, Nggih. minta kirimin yang ini dong, PPT ini. Coba Boleh ya? kalau PPT ini sepertinya Nggak tidak boleh. bisa di-share, Ibu Ence. Oh gitu. Nggih, karena sudah mendapatkan record dan video pembelajarannya. Hmm. Ya, ya. Nggih. Maaf nggih Ibu, I Gusti. Hmm. Oke. Nah, saya lanjutkan nggih. Jadi dimulai dari metodenya, lalu disusul result discussion, conclusion, baru yang terakhir introduction-nya. Begitu nggih Bapak Ibu. Untuk penulisannya biar nanti Bapak Ibu nggak stuck di introduction. Karena introduction itu kan adalah hal yang paling susah. Gitu nggih. Jadi biar kita masuk dulu ke hal-hal yang lainnya, kita selesaikan baru kita akhiri di bagian introduction-nya. Begitu nggih Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Aman Oh, nggih? amin. Amin, nggih. Oke, selanjutnya mungkin bisa kita sambung melalui WhatsApp grup, gitu nggih Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Nanti setelah ini akan saya kirimkan untuk kerangka dan juga contohnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Kapan lagi, Mbak? Senin ya? Minggu, Bapak. Kita akan Minggu ini. bertemu lagi di hari Minggu. Jadi webinar ini 2 hari sekali ya Bapak Ibu. Jadi setiap 2 hari sekali kita akan bertemu. Gitu. Oke Bapak Ibu, untuk malam hari ini mungkin saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali ya kalau semisal banyak penuturan kata yang salah atau kurang jelas. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk antusiasnya malam hari ini. Kita bertemu lagi di hari Minggu Bapak Ibu. Saya Oh Minggu sih cukupkan. Mbak, bukan Iya, Senin 2 hari, sekarang kan Sabtu. sekarang kan Jumat, Ibu. Jumat ya? Iya, Maaf, salah. sekarang hari Jumat, Ibu. Nggih. Kita Saya akan jadi bertemu lagi di hari Minggu, nggih, Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk malam hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Mbak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Mbak. Nggih, Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Izin untuk menutup, nggih, Bapak Ibu.